Assalamualaikum, halo Sobat Cikal, selamat datang di Podcastpedia. Senang sekali bisa menemani kalian hari ini. Semoga episode ini bisa menjadi teman yang menyenangkan. Hari ini kita akan membahas sosok yang sering sekali hadir di dalam doa, namun sering juga lupa kita ucapkan terima kasih secara langsung. Betul sekali, hari ini kita akan membahas tentang Hari Ibu. Tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir Ibu Wakil Bupati Kuningan. Selamat datang Ibu, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah, harus sehat. Sehat ya Bu, karena harus menjalani tanggung jawab ya. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya ya Bu ya. Kira-kira boleh diceritain ke Bu hari ini habis kemana aja? Pagi ini Ami sudah berkeliling ke Kopdes Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Cigadu. Terus ada beberapa keliling meninjau lokasi-lokasi bencana, juga mengenai melihat lokasi Rutilah Wujud. Terus habis itu menyempatkan ke sini gitu. Harus, udah janji. Janji itu harus ditepati. Terima kasih banyak Ibu ya. Oh iya Bu, berhubung Ibu ini sudah mau 1 tahun ya Bu menjabat sebagai Ibu Wakil Bupati. Kira-kira sesuai ekspektasi nggak sih Bu? Atau ada kejadian-kejadian yang wah mengagetkan gitu? Boleh mungkin di-spill sedikit? Ya, tentunya banyak perbedaan yang saya rasakan. Di mana sebelumnya saya berprofesi sebagai notaris dan pejabat pembuat akte tanah. Sekarang saya diamanahi untuk menjadi wakil bupati di Kabupaten Kuningan. Pasti saya banyak merasakan perbedaan. Alhamdulillah ya Ibu ya, bisa menjadi wakil bupati Kuningan. Menarik banget Ibu, kira-kira berarti nanti kita harus bikin segmen khusus nih untuk Ibu bercerita pengalaman tentang jadi wakil bupati gitu ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke topik awal, yaitu kita akan membahas tentang Hari Ibu. Seperti yang kita semua tahu, tanggal 22 Desember itu dimaknai sebagai Hari Ibu. Nah, kira-kira untuk Ibu pribadi itu ada nggak sih Bu memaknai khusus gitu? Atau hanya perayaan tahunan biasa? Atau ada arti yang lebih mendalam untuk Ibu pribadi? Ya. Kalau sudah menceritakan sosok ibu, pasti saya sedih. Tentunya makna dari Hari Ibu ini kita rayakan bukan hanya setiap tanggal 22 Desember, tetapi sepatutnya kita sebagai anak harus merayakan, harus memberikan penghargaan kepada ibu. Sosok ibu itu adalah sepanjang masa. Sepanjang hari, sepanjang masa, tetapi karena sudah masuk di kalender nasional, dinyatakan sebagai Hari Ibu adalah tanggal 22 Desember. Makna dari Hari Ibu ini buat saya pribadi, ibu adalah sosok pemberi inspirasi yang selalu memotivasi saya, selalu mengajarkan saya untuk berbuat hal-hal yang baik. Itu karena semua ibu pasti ingin anaknya menjadi lebih baik dari dirinya gitu ya Bu ya. Kalau mendengar istilah ibu gitu, kira-kira ada kata spontan yang bisa ibu sampaikan nggak? Ya, sosok ibu saya ini mama. Saya panggilnya Ibu manggilnya mama. Almarhumah ini adalah mama. Sebenarnya saya tidak mau terlalu jauh ya untuk menyampaikan apa yang menjadi selama ini, apa yang untuk saya ibu adalah sosok yang tidak bisa tergantikan. Apalagi menceritakan dari awal sosok mama ibu saya ini yang pekerja keras, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kebetulan kami keluarga besar 12 bersaudara. Bagaimana sosok kedua orang tua saya khususnya sosok ibu
yang harus memberikan bimbingan, juga sebagai penunjang ekonomi yang harus bekerja untuk bagaimana dia mendampingi bapak saya untuk menghidupi 12 anaknya. Terbayanglah orang tua masa zaman dulu ya Mbak. Kebayang banget gitu ya Bu, perjuangannya gitu ya. Tapi tentunya ibu kita pasti hebat ya Bu ya, Insya Allah. bisa membesarkan anaknya, apalagi sampai jadi seperti sekarang ibu wakil bupati gitu. Pasti ibu juga, mama bangga banget sama ibu dua. Nah ibu, ibu kan udah pernah nih Bu mengalami masa kecil, masa remaja gitu, sampai bahkan sekarang ibu juga sudah menjadi seorang ibu dari anak-anak ibu gitu ya. Kira-kira boleh nggak sih Bu diceritain setiap fasenya gitu? Ketika saya sebagai seorang ibu saat ini, Iya. ya, saya harus menyampaikan kepada anak-anak saya, kamu tidak boleh melupakan akan sosok ibu. Apapun yang disampaikan oleh mama, saya panggilnya mama, ini adalah untuk kebaikan untuk kalian. Tidak mungkin ada orang tua atau sosok ibu yang akan menjerumuskan atau memberikan arah-arahan yang tidak sesuai dengan yang negatif. Betul, pasti semua ibu akan Ya. arahin yang terbaik gitu ya Bu. Ya, itu. Kalau boleh tahu, ada nggak sih Bu panggilan sayang gitu, atau panggilan khusus dari ibu untuk mama atau dari mama untuk ibu gitu? Kalau saya dari kecil, karena saya suku Sunda, saya selalu dipanggilnya Neng Tuti. Neng. Neng Tuti. Alhamdulillah, sekarang saya setelah menjadi wakil bupati, saya selalu dipanggil Amih Tuti. Dan itu memaknai sekali kata Amih Tuti untuk saya. Jadi saya memiliki anak-anak saya yang seluruhnya adalah yang ada masyarakat Kuningan. Dan ada satu yang selalu saya ingat ketika saya akan minta pendapat dari anak saya yang bungsu. Saya menyampaikan ketika saya akan menentukan setelah ada izin dari suami, persetujuan dari suami bahwa saya akan turun di politik atau turun ingin menjadi wakil dari mendampingi Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanwar. Saya menyampaikan ke anak saya yang bungsu, diizinkan tidak, karena bagaimanapun saya harus menghargai anak saya walaupun dia masih di bawah umur. Hanya ada satu yang selalu saya ingat ketika anak saya menyampaikan, nanti mama akan lebih capek, tetapi apa yang sudah saya rasakan saat ini bekerja di pemerintahan sebagai wakil dari wakil bupati ini, apapun saya harus jalan ke depan. Berarti alhamdulillahnya ibu punya anak yang suportif, juga pengertian sama ibu gitu ya. Alhamdulillah. Pernah nggak sih Bu waktu kecil, kan ibu belum kebayang ya waktu kecil tiba-tiba ibu sekarang jadi wakil bupati gitu. Pernah nggak sih Bu waktu kecil ngobrol gitu di talk sama mama tentang kehidupan gitu, tentang masa depan, entah itu tentang karir atau tentang pasangan gitu, atau bahkan mama yang menitipkan ke ibu gitu untuk menjadi wakil bupati? Saya dari kecil saya selalu teringat Mbak, apa yang harus dikerjakan sewaktu saya masih di SMP pun saya tetap patuh kepada, ya semua pasti harus patuh ya Mbak. Saya selalu menyiapkan orang tua saya untuk membuat satu gorengan lah atau apa. Saya selalu menyiapkan ketika orang tua saya mau mandi, bapak atau ibu mama saya selalu menyiapkan pakaiannya. Ketika bapak saya baru pulang dari pasar, saya selalu menyiapkan minuman walaupun itu hanya berupa teh. Dan keinginan saya dari SMP, memang cita-cita saya ingin menjadi seorang notaris. Seorang notaris yang profesional itu. Dan sekarang takdir mengharuskan saya menjadi wakil bupati. Semua tidak ada yang bisa melawan takdir gitu ya.
Jadi sebelumnya Ibu nggak pernah kepikiran gitu ya Bu bakal turun untuk wakil bupati gitu ya. Ketika kami memberikan waktu diundang oleh Pak Bupati ketika memberikan testimoni di awal-awal kita ada ini ya didorong-dorong lah kita mengajukan testimoni pun tidak ada terpikirkan saya itu berarti bulan Agustus akhir Agustus itu secara spontan ya. Dan alhamdulillah masyarakat mempercayai saya Pak Bupati dan saya untuk di pemerintahan saat ini. Alhamdulillah semoga Ibu dan Bapak Bupati bisa terus menjalankan tanggung jawabnya amanahnya sampai akhir ya Bu ya. Dan tidak bermasalah. Kira-kira Ibu punya nggak sih Bu kenangan yang paling mendalam gitu, kenangan bareng Ibu? Mama saya ini sosok yang Bareng Mama suka sekali sangat memperhatikan suaminya, bapak saya. Jadi apa yang saat ini juga saya suka masak, Mbak. Suka masak sehingga semua yang saya ingat masakan-masakan ini adalah masakan yang karuhun. Masakan karuhun yang selalu saya kenang ketika mama saya selalu ngajarin bagaimana kamu harus melayani suami kelak bila mana berumah tangga. Setinggi apapun kamu harus tetap sebagai pelayan di rumah. Itu. Berarti Ibu tuh mengenang sosok Ibu dengan Ibu mengenang sosok Mama dengan masakan-masakannya gitu ya. Ibu sekarang turunkan untuk haruhun Ibu turunkan untuk suami Ibu gitu ya. Iya. Berarti itu nggak akan hilang ya. Nggak akan hilang dan kebetulan suami saya ini paling tidak suka masakan di luar, Mbak. Jadi saya pas suka masak, suami yang tidak suka makan di luar, alhamdulillah. Jadi kebetulan banget jadi Ibu bisa sekalian mengenang Mama, bisa melayani suami juga, jadi double pahalanya gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Semisal hari ini Mama masih ada, bahkan mungkin ikut ngobrol bareng kita di sini bareng-bareng, apa yang mau Ibu sampaikan untuk Mama? Tentunya yang pertama ucapan terima kasih, walaupun Mama sudah tidak ada, tetap Mama yang selalu ada di hati. Terima kasih atas selama ini perjuangan Mama dari saya kecil sampai saya ditinggal Mama ini usia 28 tahun. Begitu besar kasih sayang beliau untuk anak-anaknya, dan walaupun Mama sudah nggak ada, tetap saya selalu mendoakan. Terima kasih, Ma. Semoga atas apa yang sudah Mama berikan untuk anak-anaknya, khususnya untuk saya. Semoga berarti Mama itu orang yang hebat, bisa melahirkan anak seperti Ibu sekarang gitu. Aku yakin Mama pasti bangga banget di sana, apalagi melihat Ibu yang sekarang gitu ya Bu. Ibu kan bukan hanya sebagai seorang perempuan ya, tapi juga udah menjadi seorang ibu. Kira-kira ada nggak sih Bu keinginan atau harapan gitu untuk anak Ibu yang belum Ibu sampaikan atau mungkin sulit gitu untuk disampaikan? Kalau keinginan sebelum anak saya menjadi notaris, tentunya saya ingin ada yang sosok yang menggantikan. Dan kenyataannya ketika sekarang saya harus menjabat di pemerintahan, alhamdulillah saya bisa meneruskan kantor dengan banyaknya karyawan saya yang harus saya perjuangkan juga. Dan alhamdulillah anak saya sudah menjalankan sesuai profesinya gitu. Mungkin boleh diceritain Bu, kira-kira kan tadi Ibu
anak ibu mau punya penerus gitu ya. Ya. Apakah anak ibu langsung menerima, iya aku mau lanjut seperti Oh, ibu itu gitu? ada perbedaan ya. Pasti. Ketika anak saya sebenarnya senang seni, tetapi ketika saya arahkan bagaimana kamu mama ingin ada yang memperjuangkan untuk melanjutkan profesi mama di notaris dan KKATI. Kira mau Alhamdulillah manut, walaupun sebelumnya adalah cekcok kecil pasti gitu ya. tapi bagaimanapun saya juga harus memberikan sesuatu memberikan terakhirnya kepada beliau ya. Iya. Apakah mau diambil atau tidak. Pasti alhamdulillah anak ibu Dia mau ya, Bu, manut ya. dan sekarang mungkin bisa merasakan hasil dari pekerjaan. Alhamdulillah. Terus ini Bu, kan sekarang ibu sudah menjabat sebagai wakil bupati di Kuningan, yang juga artinya sebagai ibu untuk kita semua warga di Kuningan di sini. Ada nggak sih Bu hal atau upaya yang lagi ibu perjuangin gitu? Ada sesuatu hal yang ibu perjuangkan untuk kita sebagai masyarakat Kuningan gitu? Bahwa peran perempuan ini sangat penting di dalam pembangunan, yaitu perempuan sebagai penggerak ekonomi, rumah tangga, untuk anak-anaknya, pendidikan anak-anak, dan pendamping suami, sekaligus juga sebagai motor penggerak kehidupan sosial di lingkungan sekitarnya. Sehingga sesuai dengan tema Hari Ibu 2025 adalah ibu perempuan yang menggerakkan. Jadi betul-betul segala kehidupan ini, kesuksesan ini, peran perempuan sangat yang banyak dirasakan. Ya, berarti sebenarnya perempuan ini lebih condong gitu ya Bu, dibanding harus Ya. serba bisa gitu, harus Ya, otodidak juga, mungkin yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain jadi harus bisa ya ngapa-ngapain. harus bisa menyesuaikan Betul. akhirnya ya. Apalagi sekarang banyak sekali stunting dan tentunya sosok perempuan-perempuan ini ketika akan berumah tangga juga harus secara matang ya menentukan pilihan, walaupun semua jodoh ada di tangan Tuhan, Betul. tapi harus bagaimana meratapi ke depan kehidupan ini bukan semakin mudah, tetapi hidup setelah rumah tangga ini ragam permasalahan. Berarti harus realistis juga ya Bu ya, jangan cuma karena cinta aja gitu. Jangan emosional ya, Oh iya benar. tapi harus dipikirkan lah. Dengan logika juga gitu. Ya. Oke Bu, sebagai Ibu Wakil Bupati nih, kira-kira kan Ibu sering datang ke daerah-daerah gitu atau ke pelosok-pelosok gitu lah ya. Apa sih Bu kira-kira yang Ibu temuin di lapangan gitu, permasalahan apa aja sih Bu yang ada? Mungkin boleh diceritain sedikit. Banyak sekali ketika saya turun ke lapangan ini, ketemu dengan masalah mengenai stunting, masalah mengenai kemiskinan, terus yang sekarang menjadi program dari Bapak Presiden, yaitu mengenai makan bergizi gratis. Ada beberapa yang saya temukan di mana dapur-dapur atau SPPG ini masih menyediakan menu makanan yang sama untuk balita. Jadi saya kembali berpikir apa yang jadi peran ahli gizi di SPPI itu, di SPPG itu. Padahal udah ada gitu ya Bu ahli gizinya. Harusnya kan ada perbedaan ya. Untuk anak di bawah usia 2 tahun balita, otomatis tidak harus diberikan menunya sesuai dengan usia. Yang dewasa. Ya, jangan disamakan. Terus pemberian susunya, dan kita juga kadang banyak ke lapangan masih banyaknya ibu-ibu mengenai kurang menjaga lingkungannya mengenai sampah, buang sampah sembarangan. Harusnya keinginan kami agar para ibu rumah tangga ini bisa memilah sampah organik dan anorganik. Jadi dia agar tetap
kebersihan, terus pengawasan, terus bagaimana membuang sampah sembarangan ini bisa diterapkan dari sejak pemberian pelajaran untuk anak-anak kita ke depan juga. Jadi sebagai ibu juga kita kan harus mencontohkan yang baik gitu ya Bu untuk betul. anak. Jadi anak juga pastikan mencontoh ke ibunya gitu, ke sosok yang setiap hari dia temuin gitu. Dimana kita sebagai ibu itu harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, agar tetap sehat gitu. Karena kan lingkungan yang kotor bikin penyakit ya Bu ya. Jadi jangan sampai gitu lingkungan yang kotor juga malah bikin adanya lagi penyakit-penyakit untuk balita apalagi gitu ya Bu. Terus mengenai stunting juga, jadi memang penyelesaian atau bagaimana menuntaskan stunting, keinginan kami 2026 zero stunting di Kabupaten Kuningan, dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, keluarga juga instansi terkait juga itu saling berkesinambungan ya, Saling bekerja sama gitu ya Bu. dimana ketika antara pasangan ini yang akan menikah itu harus dipikirkan, dan ketika ibu hamil pun harus mau untuk datang ke puskesmas. Ketika diberikan obat penambah darah untuk ibu hamil juga harusnya ibu ini bisa harus arahan dari dokter ini harus diikuti, karena resiko dari stunting itu akan dirasakan ketika ada melahirkan, yang angka stunting itu akan dilihat dari panjangnya bayi itu tidak boleh dari 48 cm. Nah itu, walaupun kadang kita dengan usia dengan panjang 48 cm ke depan insya Allah anak kita sehat. Nah itu, jadi bisa membantu saat ini untuk membantu program-program yang sedang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan. Berarti kita juga sebagai masyarakat harus membantu, harus ikut arahan gitu dari pemerintah gitu ya Bu. Jangan kalau mau nikah asal nikah, atau nanti udah punya anak-anak yang nggak diurus, karena banyak ya Bu ya kasus yang hamil terus punya anaknya ditinggal gitu, anaknya nggak diurus. Itu juga ada beberapa yang gitu ya, sering saya dapatkan. Oh, di Kuningan ada Bu khusus? Ya maksudnya ketika dibebankan kepada neneknya ada yang harus mencari makan yang kadang ada bubur yang sudah siap saji. Bubur tim gitu ya. Iya. Terus sudah dibelikan oleh mertuanya, ibunya sama nyantai aja, tidak segera untuk bagaimana anak itu agar mau makan gitu ya. Berarti banyak sekali yang tidak siap, berarti belum siap ya Bu menjadi ibu. Harus dipikirin secara matang-matang gitu. Ketika mau menjadi ibu ya harus siap segalanya, harus berkorban waktunya juga ya, capeknya apalagi gitu. Jangan sudah punya anak dibebankan ke neneknya. Karena banyak ya Bu kasus kayak gitu sekarang. Kecuali ibunya bekerja mungkin ya untuk pengawasan. Itu beda cerita. Tadi kan aku udah dengar dari Ibu gitu upaya-upaya yang lagi diperjuangin untuk kita, dari ekonomi, pendidikan untuk anak-anak, bahkan masih banyak lagi yang Ibu perjuangin untuk kita di Kuningan ini gitu ya Bu. Stunting juga Ya, sedang diperjuangkan pokoknya. Boleh nggak sih Bu ngasih pesan atau closing statement untuk kita nih masyarakat Kuningan, khususnya untuk para ibu di luar sana gitu? Saya berharap perempuan Indonesia, khususnya perempuan masyarakat Kuningan, agar teruslah berdaya dan berkarya. Jadilah sosok ibu yang mandiri dan inovatif, ibu yang akan memberikan penggalian atau terobosan bagaimana ke depan untuk perjuangan hidup ini agar bisa tercapai. Amin. Semoga kita sebagai ibu dan aku calon ibu gitu ya Bu, semoga bisa menjadi sosok yang tadi Ibu sebutkan gitu ya. Mungkin Sobat Cikal, terima kasih sudah mendengarkan dengan hati.
Terima kasih juga kepada Ibu Wakil Bupati sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi cerita hari ini gitu ya Bu. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat kecil untuk kehidupan kita semua. Untuk semua ibu, apapun sebutannya di luar sana, pokoknya yang berperan sebagai ibu, terima kasih atas cinta yang sangat besar, cinta yang sering sekali tidak terlihat, namun selalu terasa. Selamat Hari Ibu, saya Alifia Syahra pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.